Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dengan materi yaitu timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, lalu hapusnya utang pajak. Yang pertama ialah timbulnya hutang pajak. Hutang pajak timbul apabila telah ada peraturan yang mendasari dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran perpajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Namun, yang sering terjadi ialah karena keadaan seperti pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, pajak penghasilan atau kekayaan sendiri muncul pada suatu saat dan pada akhir masa. Sedangkan pada umumnya, utang pajak timbul karena undang-undang pemerintah dapat membayar utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang bertumpu pada utang tersebut. Hak dan kewajiban antara negara dan rakyatnya adalah tidak sama. Lalu ada dua ajaran mengatur tentang timbulnya pajak tersebut, yaitu yang pertama ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, ajaran materi, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan pajak. Lalu yang kedua materinya ialah penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar pajak serta biaya pajak. Lalu pengertian pajak menurut Sumitro yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena pajak tidak mengikuti ketentuan undang-undang pajak, terutama tentang pajak terutang. Lalu apa saja sih jenis-jenis penagihan pajak itu? Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Lalu penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga yaitu penagihan awal dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun juru sita pajak wajib pajak langsung tanpa menunggu jatuh tempo pelunasan pajak. Lalu apa sih mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa? Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Lalu materi yang ketiga yaitu hapusnya utang pajak. Hapusnya utang pajak ini dikarenakan beberapa hal, bisa karena pembayaran, kompensasi kadaluarsa, atau karena pembebasan dan penghapusan. Yang pertama karena pembayaran dengan wujud uang pada kas negara atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh negara merupakan hal pertama yang dapat menghapuskan utang pajak. Yang kedua, kompensasi. Utang pajak dapat dihapus melalui kompensasi atau pengimbangan. Caranya dengan menggunakan kelebihan pembayaran pada suatu jenis pajak tertentu untuk menutup kekurangan pembayaran pajak lainnya. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Utang pajak dapat terhapus dan lunas secara mutlak apabila kadaluarsa atau dalam jangka waktu lebih 5 tahun tidak ditagih oleh pemungutnya. Namun demikian, utang pajak ini masih bisa dibayar secara sukarela bila si wajib pajak ingin melunasinya. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Pembebasan dan penghapusan pajak ini dilakukan pemerintah karena permohonan atau keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan yang sangat menyolok atau harta. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.